Saya ingin mengutip apa yang disaksikan Pak Ahok waktu dia kena COVID. Dia masuk rumah sakit Pertamina di mana beliau adalah komisaris. Dan pasti beliau mendapat perawatan kelas 1. Karena beliau seorang pejabat kelas 1. Tetapi beliau bersaksi dalam sekian hari masuk rumah sakit. Sudah dirawat, dikasih obat, mungkin obat yang hebat. Tetapi pikirannya kacau. Dia merasa bersalah karena mamanya juga kena. Kalau meninggal bagaimana? Dia juga bete sama istrinya. Kenapa kok pergi luar kota? Sehingga kena. Kenapa kok langsung masuk kamar? Lalu dia juga berpikir, bagaimana apa kata orang yang membenci saya? Pasti mereka ketawa-ketawa kalau saya mati karena COVID. Dan dia bersaksi, apa yang terjadi? Pasti tolong siapkan baterai, body is like baterai. Cell like baterai. Ya, di pos saja. Dia bersaksi, apa yang terjadi? CT-nya, CT itu circle time, itu PCR. Semakin bawah, itu semakin infeksinya, virusnya semakin tinggi. Jadi di tengah-tengah obat, yang nomor 1, CT itu turun. Alias COVID-nya makin parah. Tetapi dia berkata, ini enggak benar. Beliau ingat waktu di Makobrimob, dia begitu tertekan, waktu itu salah satu pergumulan dalam hidup yang terberat ya, saya rasa. Dadanya sesak. Dia bilang, orang enggak kena COVID aja kalau stres bisa selesai. Apalagi kena COVID. Ini enggak benar. Dia lakukan bertindak. Tidak menyerah kepada nasib. Karena realita itu dibentuk dari pikiran dan hati. Dia mulai berdoa. Dia mulai meminta Roh Kudus memberikan frekuensi. Dengan realita sorga. Damai sejahtera itu turun. Saya lupa 1 hari atau 2 hari. CT-nya naik 10. Jadi semakin tinggi CT dalam ukuran berapa itu? 35 atau 38 atau 40 itu dinyatakan negatif. Naik 10, berarti kesembuhan itu terjadi cepat sekali. Jadi apa yang terjadi? Tubuh kita ini bukan hanya protein. Tubuh kita ini sel yang adalah menyimpan listrik, energi seperti baterai. Dan dia punya intelijen, dia punya kecerdasan, tetapi dia bersedia menundukkan diri dalam tubuh ini menjadi satu komunitas. Siapa pemimpinnya? Pikiran dan hati. Dan dokter mulai lihat. Saya nggak menginteri dokter, ini saya hanya coba mendengarkan. Karena saya orang awam, saya nggak punya kompetensi untuk itu. Yang orang lupakan adalah faktor pikiran dan hati. Apa yang disampaikan Pak Ahok itu sebetulnya menyingkapkan rahasia. Saya khawatir sebagian orang drop. Saya tidak ingin mengecilkan atau saya juga merasakan kegilaan. Karena panik, karena dikuasai ketakutan. Ketika orang dikuasai ketakutan, maka tubuh ini akan tunduk, akan jadi seperti yang di dalam rasa takut itu. Antibodi nggak kerja. Dikasih obat bagaimana nggak bisa. Oleh sebab itu banyak orang berpikir namanya bertobat itu nyesel. Bukan hanya itu. Pikirannya diperbarui, hatinya dirubah. Nah, hati dan pikiran nanti kita akan tunjukkan hubungannya. Dan dari sanalah dengan terhubung dengan sorga, ada satu level, itu satu kekuatan jiwa, itu nggak salah juga. Tetapi terlebih lagi ketika orang
bukan dengan satu kekuatan jiwa, tapi iman. Dia terhubung dengan surga. Dan ketika dimensi surga itu terhubung melalui satu gate di alam yang tidak kelihatan. Seperti apa Pak? Kita nih semua nggak ada yang ragu dengan HP kita. Kalau HP ketinggalan bingung. Dan HP kita ini kenal namanya internet. Anda bisa lihat namanya 4G, 3G, internet. Enggak ada. Anda nggak pernah lihat. Tetapi Anda lihat dampaknya kalau internetnya putus. Kalau internetnya kuat. Kalau di sini wifi saya bermasalah, Anda nggak bisa dengar suara saya. Anda nggak bisa lihat saya. Tapi Anda nggak pernah lihat wifi saya. Tapi itu sangat menentukan. Itulah prinsip. Jadi Anda harus menemukan satu source yang invisible. Yang menjadi modal dalam hidup kita. Makanya Tuhan berkata, siapa yang mengalahkan dunia? Siapa yang bisa mengalahkan realita yang tidak seharusnya? Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah kemenangan kita, iman. Dua film, dua klip yang saya akan sampaikan. Silakan Pak Steve. Yang pertama adalah body. Jadi ini seorang ahli biologi yang dia menemukan bahwa sebenarnya secara konvensional, coba tolong di pause dulu, tubuh ini dianggap satu gen, DNA, dan protein. Tapi ternyata protein, gen itu tunduk kepada aliran listrik yang dari pikiran. Apalagi pikiran ini digerakkan oleh satu keyakinan iman. Nah, iman itu menjadi orang mampu melihat. Nah, persepsi itulah yang akan memerintahkan sel-sel tubuh. That's scientist. Silakan ditayangkan, Pak Steve. When you look in a mirror and see yourself and you see like one person looking back, you are made out of 50 trillion cells. And the cells are the living entities. So when you look at yourself, you're not a single entity, but you are a community of 50 trillion cells. But it's important to understand the word community. Every cell is intelligent, but when they're in a community, they give up their personal intelligence and respond to the central voice. And if the central voice says to die, the cells will die. So the central voice is the mind. What I would talk about is the role of how this mind works. First, there are... Yang memerintahkan siapa? Bosnya siapa? Mind, heart, hati dan pikiran. Ini nggak main-main, saudara. Makanya firman Tuhan, seperti dia berpikir, jadi dia. Ini loh hukumnya. Nah, ini dibuktikan secara ilmiah. Terus. Are signals from the environment, the internal and external environment. The signal can be a chemical like a drug, a hormone, a growth factor. Or a signal can be a vibrational wave. The brain, the function of the brain is to perceive the signals and then interpret those signals and then send the information to the cells to control the behavior and the genetics. So the function of the brain is perception, and from that creates the mind. You are made out of protein. Jadi bahan-bahan kimia seperti drug dan sebagainya itu membuat satu lingkungan signal itu terganggu. Merusak. Salah satu. Tetapi bukan hanya hal-hal yang kimia. Tetapi juga sesuatu yang negatif dari persepsi. Saya kasih tahu. Orang bisa kolesterol tinggi. Bukan hanya karena makannya tidak karu-karuan. Karena stres.
Go ahead. So the energy in your body that controls the protein Energy is a in vital your body force. control So protein. the new science Physically. brings back the old story of vital forces controlling life. So when a signal binds to a protein, what happens to the protein? It moves, it makes behavior. Dia berperilaku seperti perintah. Now, if you are healthy, your behavior is good. But if you have a dis-ease, the behavior is not right. Question: what can cause disease? Apa yang menyebabkan Either the penyakit? protein is bad or the signal is bad. Now, look, Jelek there are atau only sinyalnya yang 3 jelek. ways to mess up the signal. 3 hal yang One, merusak signal. Trauma. Trauma. Number 2, Sesuatu gelombang yang toxins. disimpan. 2, If the secara chemistry fisik, is not good inside the body, the signal cannot be passed through bad chemicals. But the third one Yang ketiga, is thought, pola pikir yang salah. the mind. Mind. There's nothing wrong with the body. It's just sending the wrong signal at the wrong time. Every cell in your body has a minus voltage on the inside and positive voltage on the outside. Every live cell is a battery. Every cell has about 1.4 volts, not too much. 50 trillion cells Wow. in the body times 1.4 volts is 700 trillion volts of electricity in your body right now. Everything is energy. And you can use that energy for healing. Stop. Oleh sebab itu kata antusias itu dari kata entheos. Di dalam Tuhan. In God. What is the sign? What is the manifestation? Energy. The fullness of God. Enggak ada orang kepenuhan Tuhan tuh lemes. Nggak ada. Oh, saya percaya Tuhan, tapi lemes. No. Karena kepenuhan Tuhan itu akan Anda akan menerima satu energi. Heavenly energy. Bukan hanya bekerja di dalam hatimu dan pikiranmu, tapi mempengaruhi tubuh. Makanya satu perubahan manusia baru itu dimulai dari metanoia, pola pikir. Dari pola pikir ini, pikiran ini dialirkan ke hati. Dari hati dilepaskan dengan perkataan. Jadi perkataan itu sebetulnya deklarasi firman. Itu adalah melepas sesuatu yang sudah ada but invisible. Makanya Tuhan, kalau engkau punya iman sebiji sesawi, tapi enggak titik, dan engkau berkata, itulah dikatakan dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku. Mari kita lihat. Kita baru aja. Jadi kenapa pikiran? Mari halaman 9, Steve. Ini menarik. Kita lagi mau ngomong tentang Ibrani. Nah, ini huruf Ibrani punya kode 9. Ini bilang. Nah, sebagaimana dia berpikir, itu bahasa Ibrani sa'ar. Sin ayin resh. In his heart nepes. Nun pe sin. Nah, kita lihat sa'ar itu apa? Itu adalah dikatakan seperti seorang yang melihat seorang gatekeeper. Orang yang melihat, gatekeeper itu apa? Penunggu pintu gerbang. Dia melihat ada pintu yang dibuka. That's a thinking. Makanya iman itu melihat. Itu yang disebut mindset. You see something in your mind. Nah,
dikatakan bahwa sin, ayin, jadi orang, res itu orang, ayin itu lihat. Dan apa yang dia lihat itu akan melahap, kalau saya tafsirkan realitas, sin itu gigi. Nah, ini gigi, itu yang hard itu. Yang ayin dan res itu orang melihat. Nah, terus berikutnya. Nah, inilah yang membedakan antara 12 pengintai, 10 dan 2. Mereka melihat yang sama, tapi mereka lihat yang berbeda. Secara realita melihat mereka lihat sama, tetapi secara mindset, they look the same fact, looking, but they saw the different perspective, view. Nah, tadi dikatakan persepsi. Persepsi itu yang menentukan realita itu seperti apa. Maka itulah iman. Kenapa yang 2 dan 10 ini beda? Karena yang 2 itu punya iman, Yosua dan Kaleb. Sehingga dia mampu melihat dengan persepsi yang berdasarkan yang nggak kelihatan. Yang 10 berdasarkan dengan melihat realita. Sehingga sikap mereka berbeda. Berikutnya. Tindakan mereka berbeda. Sehingga mereka punya nasib berbeda. Oleh sebab itu, mari kita tata pola pikir kita, hati kita. Ingat, realita bukan kebenaran. Sebab yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu menciptakan realita. Jadi kalau orang benci, orang hidup dalam kebencian, nanti dia didatangi realita yang negatif. Seperti apa sih Pak? Karena gelombang itu frekuensi akan ketemu frekuensi yang sama. Jadi satu bunga dia memancarkan bau aroma. Ya, ini juga aroma, aromatik. Gitu. Itu akan mengundang lebah. Sementara bau busuk akan mengundang lalat. Jadi arahkan pikiranmu kepada hal yang baik. Makanya Paulus berkata, biarlah semua yang baik, yang suci, yang benar, yang sedap, jangan ngomel terus. Lo nyatanya begini. Saya enggak hidup oleh karena nyatanya. Kita merubah padang gurun menjadi mata air. Yang pahit jadi manis. Itulah iman. Dan Tuhan berkata, orangku benar hidup oleh iman. Nah, kita mulai dari pikiran. Nah, nanti kita gandeng dengan hati. Halaman 12. Nah, Tuhan melihat kecenderungan manusia ini, Nuh sebenarnya, Kejadian pasal 6, bahwa every imagination of the thoughts itu adalah jahat, evil. Kata imajinasi itu adalah yatser, yot, sade, resh, form, framing. Nah, itu Kejadian 6 ayat 5 itu sama dengan Kejadian 2 ayat 7. Coba lihat. Berikutnya. Ayat halaman 14. Oh, ya. Kejadian pasal 6 ayat 5 itu sama dengan Kejadian. Tuhan membentuk tadi yatser, sekarang yatsar. Tapi kata apa? Soal apa? Saya lupa istilahnya bahasa Ibrani. Akar katanya sama. Yod sade resh.
forming. Jadi your imagination itu substance, bahan untuk forming, membentuk. Mari kita menemukan gambar yang di dalam Alkitab. Janji-janjinya. Dan itu kita download. Halaman 13. Makanya ilmuwan terkenal ini 13. Dia melihat ini bukan pendeta. Tapi dia karena dia seorang fisik. Dia nggak bicara tentang doktrin. Dia bicara tentang prinsip roh. Sebetulnya. The true sign of intelligence is not knowledge, imagination. Nah, Hosea 12 ayat 10, Tuhan tuh bicaranya pakai apa? Vision, simbol, gambar. Something you see, not look, see in your mind. You sense in your heart. It's invisible, but it's a substance. For the something visible, what we call reality. Makanya Pak Alek almarhum waktu di awal Betani mengajarkan, demikian juga Paul Chuyonggi, dimensi keempat. Dan dia mulai memperkatakan pada anaknya yang cacat waktu beliau, Pak Alek almarhum. Tetapi ini bukan sebuah keyakinan seperti teori motivasi. Karena kita tidak itu pun punya kekuatan. Berpositif thinking tanpa dasar. Kita berpikir karena kita percaya dengan apa yang dia janjikan. Keren ya. Ini lihat. Ini ya Hosea 12 ayat 10. Hosea 12 ayat 10. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan. Tapi bahasa Inggrisnya not perantara, perumpamaan, symbol, vision. Semua gambar. Makanya bahasa Ibrani itu bahasa gambar. Nah, halaman 15. Jadi pikiran itu source-nya dimasukkan di dalam hati. Jadi kata heart nepes dalam Amsal 23:7 dengan kata bread napah Kejadian 2 ayat 7 itu sama. Jadi itu nun vesin. Nun itu benih, gambarnya nun itu. Coba 15 toh. Coba ke halaman berapa ini? 8. Nah, nun itu mana? Nun ini benih ikan ini. Ba itu mulut, mana? Ini ba mulut. Jadi punya simbol-simbol. Jadi kalau saya ini bukan gadopologi ya. Halaman 15 nun pe ya toh, nun pe sin. Jadi benih itu diperkatakan dengan mulut. Dan itu menelan sin realita. Jadi gini, kalau engkau punya iman seperti sawi, engkau percaya dalam hatimu, dan engkau memperkatakan, haleluya. Jangan pelit ngomong. Jangan doa terus dalam hati. Sebab firman berkata, saya nggak bicara Pentakosta Protestan. Saya bicara prinsip firman Tuhan. Ada saatnya kita diam. Jadi pikiran itu dikonekkan. Terus diendapkan. Kalau bahasa Jawanya enak. Madep mantep. Dek
dilepas. Dalam nama Yesus. Halaman 16. Jadi menerima benih dari imajinasi gambarnya, bahannya. Terus disimpan seperti sperma disimpan di rahim. Anggap ya. Tumbuh. Makanya kalau engkau percaya kepadaku, maka dari dalam hatimu, koelia, itu rahim. Your heart is like womb. Apa yang kau lihat? Nah, makanya sumbernya apa? Metanoia. Makanya engkau harus membaca dan merenungkan firman. Supaya dapat gambar itu. Karena itu alam sebuah dimensi yang nggak kelihatan. Tapi di situ kerajaan surga. Makanya kerajaan surga is within you. Jadi dari alam itu masuk, landingnya di sini dan di sini. Dilahirkan melalui perkataan iman. Saya ingin tunjukkan bagaimana orang ketika connect ini nggak iman, tapi bagaimana kenangan, memori itu di pikiran, di dalam realita hidup kita dalam perjalanan itu bisa menjadi satu titik nol, point kontak. Kenapa itu suara saya terus jalan? Oke, siapkan balerina, filmnya balerina. Nah, di post dulu. Saya beberapa kali sampaikan, saya amati kalau almarhum Bapak Morris Cerullo, dia berkhotbah. Dan tiba-tiba dia selalu berkata, I'm an orphan. Kalau dia sudah ngomong, aku ini anak yatim. Itu seolah-olah ada titik nol. Dia back to the something yang changing his life. Dan di situ dia tahu siapa dia. Dia anak yatim orang Yahudi yang udah merosal. Katanya dia umur 15 atau berapa sudah dosanya orang anak umur 25 dia lakukan semua. Dan dia sudah bahasa Jawanya ingo-ingo udah di pinggir jendela. Dia mau bunuh diri. Hadirat Tuhan menangkap dia. Haleluya. Dan ketika itu yang dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan. Setiap kita punya titik nol. Itu simpan dalam hatimu. Kembali kamu titik nol. Siapa kamu? Titik di mana engkau di Tuhan temukan kita. Daud ketika dia memuji Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku sampai demikian, aku jadi raja, aku jadi ini. Padahal aku ini hanya gembala kambing domba. Maka dia berkata, waktu istrinya berkata, kamu jaga image dong. Kamu tuh bos besar. Daud berkata, no, aku tahu who am I. Kalau aku jadi raja, itu bukan karena kekuatanku. Tapi karena Tuhan, titik nol. Saul nggak punya. Nah ini ada seorang balerina, dia kena Alzheimer. Ini udah lumpuh. Tapi dia punya memori bagaimana dia menari dengan swan lake. Musiknya didengarkan. Itu energi listriknya keluar. Tangannya yang lumpuh itu bisa begini. Saya dapat klip bagaimana gajah yang tua yang terjerembab di lumpur. Dia sudah tidak kuat. Terus dikasih genderang, memori di mana dia berperang. Tenaganya keluar. Silakan dilihat. Tuhan memberkati. Suaranya, Steve.
Itu ada sparkling. Tapi cuma memori manusia. Itu pun sudah memiliki pengaruh. Apalagi ketika memori itu terhubung dengan source of life. It's heavenly. Kalau saya coba bahasakan ilmiah, di situ energi itu masuk dalam, karena iman mengalir dalam tubuh. Dan orang secara ilmiah berkata dalam frekuensi tertentu virus itu mati. Makanya ketika saya menyembah dan masuk hadirat Tuhan, I get healing. Dan itu berlaku untuk beberapa dalam hal healing, dalam hal kehidupan. Seperti yang kau yakini, kau jadi. Kalau engkau berkata aku goblok, aku bodoh, jadi seperti itu. Makanya hati-hati dengan pikiran, iman. Loh ya kita kan tidak boleh sombong. Pak. Ini bukan sombong. Saya katakan hadiah apa yang pertama yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Adalah percaya. Apa yang dia katakan. Percaya dia mencintai kita. Tuhan tuh tidak minta dikasih apa. Oh pelayanan. Jangan forget it dulu. Oh saya mau pelayanan ini berikutnya. Step pertama dan fondasinya. Percaya. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Percaya akan kasih setianya. Percaya yang dia katakan tentang siapa engkau bagi dia. Makanya Tuhan itu Tuhan yang kasih nama baru. Abraham jadi Abraham. Yakub jadi Israel. Artinya apa? New identity. Engkau mau percaya enggak siapa engkau di mata Tuhan? Yang Tuhan katakan, kita Kefas. Kefas itu apa? Pagi tempe, sore dele. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau Petrus. Engkau batu karang. Nyatanya dia seperti batu karang atau pagi tempe, sore dele? Nyatanya kan seperti tempe, tahu tempe. Tempe dele. Awalnya. Tapi benih itu bertumbuh. Roh Kudus membaptis Rasul Petrus. Dari Kefas menjadi Petrus. Menjadi orang yang rela mati untuk gurunya. That's transformation. Dimulai dari pola pikir. Direnungkan. Makanya direnungkan siang dan malam. Diendapkan di hati. Masih ingat apa yang disampaikan Pak Yohanes Lili? Diperkatakan. Masih ingat? Dibertindak. Perbuatan. Engkau akan lihat kuasa firman. Sebagaimana dia berpikir. Jadi. So is he. Oleh sebab itu mari kita menjadi seperti yang dikatakan firman. Bukan kata orang. Bukan kata kita sendiri. Kata firman. Who am I? I am the son of God. I am the child of God. I am the son. We are the son of kingdom. Saya suka statementnya Andrew Wommack. We just a human. We just a man. No. Engkau bukan manusia biasa. Engkau bait Roh Kudus, ada Roh Kudus di sini. Ini adalah unlimited energy dwelling in your spirit. Wow. Ayo kita mulai melakukan. Kita mulai bergerak. Kita hidup bukan dalam arti pikiran-pikiran yang berdasarkan hanya realita. Apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang nggak pernah didengar, apa yang tidak pernah masuk dalam hati, sudah diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan.
hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan aku percaya akan cinta-Mu Tuhan. Aku percaya akan kesetiaan-Mu. Bahkan ketika kami jatuh, kami jaga. Mengajar Abraham untuk lihatlah bintang sebelum dia mengenali janjinya. Tuhan mengajak Abraham melihat tanah perjanjian. Tuhan mengajak Petrus melihat dia dan Petrus sanggup berjalan di atas air. Itulah the law of faith, hukum iman. Oh ya Rabbi syaku kata-kata. Dan Tuhan berkata, orangku benar akan hidup oleh iman. Sebab realita ini terjadi digerakkan oleh sebuah keyakinan. Bapa, impartasikan iman itu, roh iman pada kami malam ini. Dalam nama Yesus, mereka yang sakit, kami tidak sedang akan disembuhkan. Engkau sudah sediakan kesembuhan 2000 tahun yang lalu. Ketika kau mati di atas kayu salib, ketika dicabut, bilur-Mu menyembuhkan kami. Dan kami mengambil, kami menerimanya dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang kaya jadi miskin. Dan Engkau menyediakan kemakmuran buat kami. Dalam nama Yesus Kristus. Ajar kami bukan hanya percaya padamu, kami dwelling, abide, tinggal di dalam Engkau, in Christ, and we live in the law of spirit of life. Amen. Kami hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jamah dan sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang lemah. Bangun Engkau. Bangkit, jadilah Engkau kuat. Engkau yang dikasih Bapa. Dengar firman Tuhan. Cinta itu kuat seperti maut. Lebih kuat dari maut. Mengalahkan ketakutanmu. Mengalahkan kegagalan kita. Kasih Allah itu menyembuhkan kita, mengubahkan kita, menyemerdekakan kita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus memberikan pada kita kemampuan menyelimuti, anointed. The anointed artinya diselimuti dengan sesuatu yang ilahi. Satu gelombang surgawi yang memampukan kita terhubung dengan realitas surga. Haleluya. Kalau kita menyimpan kebencian, maka frekuensi kita akan lari ke alam maut. Maka firman Tuhan berkata, inilah tanda anak-anak setan, anak iblis. Mereka yang tidak melakukan kebenaran, dan mereka yang membenci saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Kita nggak boleh menyimpan kebencian pada saudara kita. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, yang aku menginginkan belas kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya minta Pak Roni bisa menutup persekutuan malam ini dengan doa. Setelah ini kita tutup, kita beri kesempatan siapa yang mau bertanya. Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau beri di mana setiap kami malam hari ini boleh mendengarkan isi hatimu, kerinduanmu.
Kami mau serah dan percaya lebih lagi. Kuasai pikiran dan hati kami. Biarlah kami tertawan di dalam setiap kebaikan, kasih setia, dan kebesaran-Mu. Biar hadirat-Mu menguasai kami, membawa kami lebih lagi untuk bisa masuk ke dalam dimensi surgawi, untuk menemukan sumber dari segala yang invisible, yang tidak terlihat tetapi powerful, yang membawa kami pada kehidupan di dalam kekekalan-Mu. Biarlah hikmat dan pengertian lebih lagi Engkau tambah-tambahkan. Biarlah Roh Kudus semakin lebih menyempurnakan sehingga setiap kami boleh memahami, masuk di dalam hukum Allah, hukum kebenaran di dalam Kristus Yesus. Yang tidak nyata adalah reality, mempengaruhi dari semua sendi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, oleh karena iman, kami beroleh kebenaran. Kami menemukan sumber di atas segala sumber kehidupan. Bahwa kami menyadari tentang keberadaan kami. Ingatkan setiap kami pada titik balik dari setiap kehidupan yang kami alami. Ketika Engkau mengangkat kami dan kami menjadi berharga di hadapan-Mu. Lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Banyak hal yang boleh kami dengar. Kami boleh belajar tentang perkara-perkara ilahi yang mengubahkan, sehingga setiap apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, tetapi menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh berkenanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh percaya, kami kuat di dalam Engkau. Kami cakap menanggung segala hal dalam situasi keadaan pandemi, dalam segala keadaan ekonomi dan sakit penyakit. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan, bahkan Engkau memulihkan, memberkati kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau imani, kami mau percayai bahwa di dalam Engkau Tuhan, janji dan kebenaran-Mu yang adalah ya dan amin, dan pengharapan di dalam Engkau yang sungguh tidak pernah mengecewakan. Dan kebahagiaan yang Kau berikan kepada setiap kami adalah kebahagiaan tetap dan berkat-berkat yang menyelamatkan. Kau berkati Bapak Kuana Tanjung, Kau berkati seluruh saudara-saudari kami yang bergabung pada malam hari ini. Di dalam kuasa ilahi-Mu, kami boleh bergerak, kami boleh bertindak, dan biarlah setiap doa yang kami naikkan mengubahkan, karena doa memang tidak terlihat, tetapi kuasanya terus bekerja sampai tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami sudah diberkati. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya beri kesempatan siapa yang mau tanya, dan malam hari ini izinkan saya mengucap syukur. Saya nggak bisa cerita detail, tetapi tadi yang saya sebutkan, apa yang tidak pernah terpikir, apa yang nggak pernah kami masuk dalam hati kami, Tuhan sedang memberi kepada saya sekeluarga sebuah berkat yang saya ketika saya menerimanya, mendengarnya, saya turun dari tempat tidur, saya sujud menyembah, saya berkata Tuhan terima kasih. Dan sebagai ucapan syukur, malam ini saya sediakan nasi kuning. Mohon maaf hanya yang ada di ruangan saja, yang Zoom tidak tersedia. Tuhan memberkati. Amin. Kalau ada yang tanya silahkan. Izin Pastor, Shalom. Shalom. Saya tidak mau bertanya, tetapi saya mau sharing. Boleh Pastor, yang berhubungan dengan apa yang dibagikan. Silakan. Tapi nanti nasi kuningnya kirim virtual ya. Baik, begini. Sejak malam
Saya itu mengalami sesak nafas, asma saya kambuh. Ya. Oh, Sehingga semalam saya tidak bisa tidur. Nah, tetapi tadi pagi saya berkomitmen untuk ikut doa pagi. Ketika saya ikut doa pagi, itu saya masih dalam keadaan sesak berat. Dan saya wow, tidak minum obat. Karena wow. kalau saya minum obat asma, itu mempengaruhi jantung saya tremor. Ya, Tetapi saya tidak nyangka ketika akhir doa, saya dapat tugas untuk menaikkan doa. Ternyata saya bisa ngomong dengan lancar. wow, Yang sebelumnya saya nggak bisa ngomong karena wow. sesak. Dan nyaris tidak kelihatan kalau nafas saya berat. Saya atur nada saya bicara. Selesai doa, saya berangsur-angsur tenang. Nafas saya stabil sampai sekarang. Pagi tadi ketika saya bangun, saya I set my mind ya. Saya atur pikiran saya tidak mau dikondisikan karena saya sesak terus saya absen doa pagi, saya tidak mau, tapi saya paksa pikiran saya dan tubuh saya untuk bangun dan saya ikut. Itu pengalaman yang saya alami tadi pagi. Saya mundur ke belakang. Saya dulunya adalah penderita fobia gelap dan berada di ruangan kecil yang sempit. Kalau saya lampu di rumah saya padam, gelap gulita, atau saya ada di ruangan lift yang pendek, sempit, dan penuh orang, maka dalam hitungan detik saya akan langsung sesak nafas. Hmm. Itu adalah fobia. Saya merasa tidak ada Itu yang oksigen. namanya trauma tadi. Betul, trauma. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, saya punya dasar ayatnya di 1 Tawarik 22 ayat 19. Ayat itu berkata, I set my mind and my heart to seek the Lord. Saya garis bawahi, I set my mind. Ya, Jadi dalam setiap kondisi yang saya alami dua hal itu, saya selalu atur pikiran saya. Saya perintahkan pikiran saya itu tidak panik dan tenang. Dasarnya di Mazmur 23. Meskipun I walk in the valley of shadow of the death, shadow ya, of death. itu saya perkatakan bahwa Tuhan memegang tangan kanan saya, ada di samping saya, jadi saya tidak perlu takut dan tidak perlu panik. Sekarang saya terbebas oleh trauma dan fobia tersebut, sehingga kuncinya adalah saya harus bisa, meskipun dengan latihan, bisa memerintahkan, mengontrol pikiran saya. Garis bawahnya, I set my mind and heart to everything. Jadi saya menguatkan apa yang dikatakan oleh pastor yang diajarkan malam ini, itu nyata. Terutama yang terakhir ketika saya mengalami sakit kaki yang tidak ada harapan, dokter bilang saya akan ada di kursi roda karena tulang saya sudah sangat rapuh, tidak bisa disambung, akan kena satunya. Itu saya mulai mengontrol pikiran saya dapatkan janji Tuhan, dan finalnya Tuhan buka jalan dengan caranya dan tulang saya solid dan dokter bisa sambung tulang saya. That's my testimony. Jadi God bless Pastor, apa yang diajarkan itu saya sudah alami dan menguatkan sekali. God bless you. Oke. Dan saya dengan firman Tuhan ya, dalam penyembahan mulai perkatakan. Aku perkatakan semua organ pernafasanku pulih dalam nama Yesus. Lalu tentang setting mind itu. Mereka yang hidup dalam roh, set their mind to the thing of the spirit. Mereka yang hidup dalam daging, set their mind to the thing of flesh. Jadi orang hidup dalam roh atau daging itu salah satu elemennya adalah set the mind. Kita sudah belajar malam ini, setting mind itu apa? Anda mengarahkan mata pikiran kita ini kemana? Kalau radio ke stasiun yang kemana? Kalau TV ke channel mana? Kalau kita lihat persoalan, kalau kita lihat yang mikir yang jelek, yaitu channel kita ke sana. Kalau kita memikirkan, merenungkan firman Tuhan, janjinya, kebaikannya, kasih setianya, kita mempercaya hatinya. Di situ sesuatu yang sorgawi itu menemukan titik pijak untuk bekerja. Karena pikiran dan hati itu sebenarnya pijakan dimensi kerajaan sorga di alam tidak kelihatan masuk dalam hidup kita. Itu di pikiran dan hati. Tuhan memberkati.
Thank you, Sansa. Saya percaya kesaksian yang disampaikan memberkati dan menguatkan. Mungkin yang mendengar malam ini yang mengalami hal yang serupa. Saya tadi waktu saya berdoa, saya merasa beberapa orang yang lemah malam ini dikuatkan. Anda jadi kuat, Anda nggak lemah lagi. Ada energi yang tiba-tiba hati Anda mantap. Everything is energy. Holy Spirit itu bukan saya katakan Roh Kudus itu energi. Dia person, tetapi manifestasinya adalah energi, power. Tuhan memberkati. Amin.